Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Agni Saraswati pada kesempatan pagi hari ini bisa menjumpai Anda kembali di program Sehat Selalu yang tentunya akan menghadirkan informasi seputar kesehatan dengan tema yang menarik dan juga dengan narasumber yang luar biasa serta istimewa. Baik, pemirsa, belakangan ini kondisi stunting atau kasus stunting sedang hangat diperbincangkan oleh banyak orang, khususnya para ibu-ibu. Hal yang perlu diperhatikan dalam upaya penurunan stunting adalah faktor pelayanan pada 1000 hari pertama kehidupan, yang meliputi sasaran ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, dan balita di bawah 2 tahun. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada tema cegah stunting dengan standar emas makanan bayi. Sebelum membahas lebih jauh, maka akan kita bahas terlebih dahulu apa sih stunting ini dan apa kira-kira penyebabnya atau bagaimana ciri-cirinya dengan narasumber yang sudah hadir di Studio Sakti TV pada pagi hari ini. Ada Ibu Heni Siswati SKM selaku Subkoordinator Pengelolaan Layanan Kesehatan Ibu, Balita, dan Gizi Masyarakat di Dinas Kesehatan PPKB Kota Madiun. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Agni. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Di kondisi seperti sekarang memang harus selalu menjaga kesehatan ya Bu ya. Ya. Belum lagi jenengan dari Dinas Kesehatan tidak hanya menjaga kesehatan diri sendiri tapi juga masyarakat. Iya. Tema pada kesempatan kali ini ternyata sangat menarik nih Bu. Cegah stunting dengan standar makanan emas begitu ya. Iya. Tapi sebelum kita berbicara seputar makanan emas itu tadi, boleh dijelaskan terlebih dahulu stunting itu apa sih Bu sebenarnya? Ya. Jadi gini, untuk stunting itu pengertiannya ya, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh ya. Kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi, utamanya pada 1000 hari pertama kehidupan ya. Sehingga anak ini nampak lebih pendek dibanding teman sebayanya, sepantarannya atau seusianya ya. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui anak ini stunting atau tidak? Nah, ini bisa melalui pengukuran tinggi badan, kemudian dibandingkan dengan umur. Ya, dengan tinggi badan dibanding umur ini, apabila hasilnya kurang dari -2 standar deviasi, maka anak ini dikatakan stunting. Nah, untuk ibu-ibu di rumah ya, ini bisa melihat apakah anaknya stunting atau tidak melalui buku KIA. Karena setiap ibu hamil itu pasti dibagikan buku KIA. Nah, di dalam buku KIA itu, kalau ibu-ibu membuka pada lembaran yang tinggi badan dibanding umur, silahkan dilihat plotting untuk anaknya. Jadi umurnya berapa, kemudian tinggi badannya berapa, lihat di plottingnya apakah dia termasuk dalam kurva sangat pendek, normal, ataukah tinggi. Jadi nanti kalau berada di dalam kurva sangat pendek dan pendek, nah ini anak ini berarti dikategorikan stunting. Ini merupakan deteksi awal, begitu Mbak Agni. Deteksi awal di 1000 hari pertama di kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan. Atau di bawah 5 jadi tahun. 1000 hari pertama kehidupan itu adalah waktu pada saat janin di dalam kandungan ya. Ini kan 9 bulan. 9 bulan ini kali 30 hari kan 270 hari. Kemudian ditambah dengan umur 0 sampai 2 tahun. Di mana 1 tahun ini 365 hari, kita kalikan 2 kan 730 hari. Betul. Nah, di 1000 hari pertama kehidupan inilah mulai janin berada dalam kandungan sampai umur 2 tahun, ini merupakan masa periode emas ya. Masa periode emas di mana memang untuk tingkat perkembangan dan pertumbuhan ini maksimal atau optimal di usia ini. Bahkan maksimal perkembangan otak ada di ring periode 0 sampai 2 tahun seperti itu. Artinya pengawasan itu harus ekstra berarti ya Bu ya. Kalau kita terutama sebagai orang tua begitu, ibu-ibu yang ada di rumah di range umur 0 sampai 2 tahun itu harus ekstra. Nah, terkait dengan stunting ini sendiri Bu, tentu kan memang tidak ada habisnya begitu ya. Mau buat 0% aja tuh kayaknya kok susah gitu ya. Pasti ada aja setiap tahunnya. Bahkan pemerintah ini kan menargetkan di tahun 2024 ini angka Indonesia harus turun di angka 14%. Tapi kalau untuk di Kota Madiun sendiri
sendiri. Kira-kira angka stuntingnya ini ada berapa, Bu, untuk data terakhir dari Dinas Kesehatan? Oke, ya. Berdasarkan data survei status gizi Indonesia, untuk tahun 2021 angka stunting Kota Madiun itu 12,4%, dan alhamdulillah di tahun 2022 ini mengalami penurunan 2,7%, sehingga angka stunting di Kota Madiun pada tahun 2022 ini adalah 9,7%. Jadi kita sudah start awal. Kalau targetnya nanti tahun 2024 14%, tapi posisi kita sudah 9,7%, dan mudah-mudahan nanti akan semakin turun lagi. Amin, gitu. Ya. amin. Itu tentunya menjadi peran tidak hanya Dinas Kesehatan, tapi juga masyarakat di luar sana, begitu ya, Bu ya? Iya. Itu angka segitu 9,7%. 7%. Kota Madiun berarti kalau boleh saya bulatkan saja 3% sudah berhasil menurunkan dalam 1 tahun, Iya. berarti ya, Bu ya? Ada program apa saja yang sudah disalurkan oleh Dinas Kesehatan terutama untuk menurunkan angka stunting ini sendiri? Ya. Untuk program yang kita lakukan secara rutin, sebetulnya memang stunting ini diawali dari masa kehamilan dulu ya, karena janin ini awalnya tumbuh kan berada di dalam kehamilan atau di dalam kandungan ibu. Ini kita perhatikan dulu pada saat masa ibu hamil, ini kita berikan makanan tambahan. Selain itu kita lakukan kelas ibu hamil, di mana di dalam kelas ibu hamil ini, ibu hamil itu akan mendapatkan edukasi tentang kehamilannya, seputar kehamilannya, kemudian menuju persalinan yang aman itu seperti apa, baik nanti selamat ibu, selamat bayinya. Setelah itu bagaimana cara memberikan makanan yang tepat pada anak, itu ada di kelas ibu hamil. Kemudian satu lagi program yang luar biasa dari Bapak Wali Kota Madiun adalah program Warung Stop Stunting ya. Yang kemarin kita upayakan memberikan makanan berupa makanan siap saji, juga makanan mentah, kemudian ada voucher, ada pembinaan kesehatan oleh PKK. Ini sasarannya adalah 408 ibu hamil dan 514 balita yang ada di Kota Madiun. Begitu. Luar biasa. Ya. Itulah dengan program-program yang menarik yang didukung oleh pemerintah Kota Madiun akhirnya mampu menurunkan angka stunting 2,7% itu tadi. Luar biasa. Tapi kembali lagi ke stunting itu sendiri, Bu. Penyebab stunting ini sendiri apa kira-kira? Ya. Jadi untuk penyebab stunting ini karena bayi ini awalnya dari dalam rahim ibu. Betul. Ini pertama kali yang menjadi penyebab adalah kurangnya asupan janin pada saat di dalam kandungan. Nah, ini adalah dipengaruhi oleh makannya dari ibu hamil itu sendiri ya. Ini beragam, bergizi atau seimbang atau tidak. Kemudian yang kedua, itu ada ibu hamil itu wajib mengkonsumsi tablet tambah darah sebanyak 90 tablet selama masa kehamilannya. Ini untuk mencegah anemi. Kemudian yang ketiga, bayi ini harus mendapatkan ASI eksklusif sampai umur 6 bulan, dan kemudian pada saat umur 6 bulan harus mendapatkan makanan tambahan yang tepat, makanan pendamping ASI yang tepat. Kemudian harus melengkapi imunisasi. Jadi setiap bayi ini ada program imunisasi dari pemerintah yang secara gratis bisa didapatkan di layanan puskesmas. Ini harus komplit mulai dari HB0 begitu lahir sampai dengan MR atau campak, sampai dilanjutkan nanti pada baduta. Kemudian juga ini harus memperbaiki sanitasi dan akses ke air bersih ini harus dapat kayak gitu ya. Antaranya seperti itu penyebab-penyebab stunting ya, mengapa anak ini menjadi stunting, mulai dari gizi ibu hamilnya, juga kecukupan gizi anaknya, serta imunisasinya. Seperti Baik, itu tadi kenapa dikatakan bahwa upaya penurunan stunting itu salah satu sasarannya adalah ibu hamil. Iya. Karena gizinya ibu hamil itu memang sangat penting. Betul. Seperti itu ya, Bu ya. Berarti kalau makan nggak boleh sembarangan ya, Bu ya? Iya. Namanya ibu hamil nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan. Meskipun belum menjadi ibu hamil pun mulai dari muda diusahakan untuk tidak makan yang sembarangan. Harus bergizi seimbang. Kalau seimbang nanti kan nggak kebanyakan, nggak kesedikitan, jadinya normal. Sudah begitu. pas, begitu ya. Pas. Baik, terima kasih Ibu Heni. Nanti kan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah menyaksikan program Sehat Selalu dengan tema Cegah Stunting dengan Standar Emas Makanan Bayi. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Sehat Selalu.
pada kesempatan kali ini yang akan membahas tema cegah stunting dengan standar emas makanan bayi dengan narasumber istimewa kita, Ibu Henisi Swati SKM selaku Subkoordinator Pengelolaan Layanan Kesehatan Ibu, Balita, dan Gizi Masyarakat di Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun. Tadi sudah dijelaskan sedikit seputar apa itu stunting, bagaimana penyebabnya. Namun yang belum disadari oleh masyarakat di rumah mungkin ya Bu ya, adalah dampak dari stunting itu sendiri. Dampaknya apa ini Bu kira-kira jika anak dikategorikan stunting begitu? Jadi kalau anak dikategorikan stunting ini akan memiliki dampak adanya gagal tumbuh. Jadi pertumbuhannya ini akan menjadi lambat. Kemudian ada juga perkembangan otaknya ini terganggu sehingga akan mempengaruhi kecerdasan. Sedangkan dalam jangka panjang ini akan mempengaruhi kognitif dan prestasi belajar anak. Kemudian anak ini juga mengalami penurunan daya tahan tubuh sehingga gampang terinfeksi oleh penyakit. Dan anak yang stunting ini akan berpotensi untuk menderita penyakit tidak menular, diantaranya ya diabetes, jantung, kemudian bisa nanti akhirnya menjadi stroke dan sebagainya. Untuk itu pemerintah mengapa memprioritaskan program stunting ini agar generasi kita ini bukan generasi yang sakit-sakitan, tapi generasi yang sehat, sehingga nanti SDM kita ke depannya ini ada SDM yang berkualitas seperti itu Mbak Agni. Melihat dampaknya yang sedemikian ini, maka pemerintah pusat sampai ke daerah ini fokus menangani program stunting ini, diharapkan semakin turun dan kalau bisa tidak akan muncul stunting baru di Kota Madiun atau lebih luas lagi di Indonesia. Amin. Karena mungkin dengan kita kontribusi program-program yang menarik itu tadi, angka stuntingnya juga turun. Semoga bisa mempengaruhi seluruh Indonesia agar angka stuntingnya pun juga ikut turun seperti itu ya Bu ya. Itu kalau untuk dampaknya ternyata cukup mengerikan ya. Kalau mungkin tidak disadari oleh orang tua mungkin di rumah, ternyata dampak stunting itu sungguh luar biasa jangka panjangnya. Kalau jangka pendek, alah nggak apa-apa, pendek dikit gitu. Kalau mungkin orang tua akan menyampaikan seperti itu. Tapi jangka panjangnya ternyata ada berbagai macam penyakit. Betul. Dan perlu diingat stunting bukan keturunan ya. Nah, stunting bukan keturunan. Jadi kalau misalkan orang tuanya tinggi, anaknya kok pendek, nah ini harus diwaspadai berarti ya. Bukan atau orang tuanya pendek gitu, nanti mesti anakku pendek nih. Nggak usah, dan punya pikiran seperti itu. Asalkan kita bisa memberikan makanan secara tepat, utamanya di 1000 hari pertama kehidupan itu, insya Allah pertumbuhan anak ini akan lebih optimal dibanding orang tuanya. Yang artinya makanan bergizi di 1000 hari pertama kehidupan itu ternyata sangat berpengaruh, sangat penting dan sangat berpengaruh, begitu ya Bu ya. Kemudian bagaimana cara pencegahan stunting sendiri? Kalau tadi sudah diberikan program-program yang menarik begitu ya. Kalau untuk cara pencegahannya mungkin bisa didului oleh ibu-ibu yang ada di rumah itu apa kira-kira? Jadi untuk cara pencegahannya sebetulnya ada 3 clue saja sebetulnya. Yang pertama adalah perbaiki gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, kemudian lengkapi imunisasi dan perbaiki sanitasi. Ya. Jadi ada 3, perbaiki gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, lengkapi imunisasi dan perbaiki sanitasi. Untuk perbaikan gizi ini pada 1000 hari pertama kehidupan, yang jelas pada masa ibu hamil ini tadi sudah saya sampaikan. Ibu hamil harus makan makanan yang lebih banyak dibanding pada saat dia tidak hamil. Karena ada janin yang harus mendapat asupan makan selain ibunya sendiri. Nah, ini memang tidak boleh ya ibu hamil ini harus diet. Aku harus nampak baik-baik aja, aku harus nampak langsing, tidak bisa ya. Ibu hamil memang harus setiap bulan harus bertambah berat badannya seiring pertambahan berat badan janinnya. Seperti itu. Kemudian jangan lupa ini yang memang sering diabaikan oleh ibu hamil adalah pentingnya mengkonsumsi tablet tambah darah tadi ya. 90 tablet itu tidak boleh terlewatkan, itu minimal ya, sehingga ibu hamil ini tidak mengalami kekurangan darah atau anemi. Selain itu pada masa kehamilan ini ibu hamil bisa mengikuti kelas ibu hamil sehingga bisa memperoleh informasi sebanyak-banyaknya tentang kehamilannya. Nah, untuk yang 0 sampai 2 tahun ini nanti Mbak Agni, itulah yang kita perlu dengan standar emas makanan bayi. Nah, ini nanti yang akan kita bahas berarti ya Bu ya, standar emas makanan bayi. Kalau yang KP imunisasi kan jelas ya, imunisasi sudah runtut. Perbaikan sanitasi berarti kondisi rumah itu harus memiliki akses terhadap sanitasi, baik sarana air bersih, sarana sampahnya, kemudian pembuangan limbahnya, sumber air minumnya, ini harus
terwadahi atau terfasilitasi di rumah tersebut. Betul. Berarti tidak hanya soal makanan, tetapi Iya, juga lingkungan benar, itu lingkungan, sangat mempengaruhi. betul. Luar biasa. Baik, itu jadi catatan juga untuk orang tua yang ada di rumah kalau Iya. begitu ya Bu ya. Iya. Dan kemudian tadi sudah disenggol sedikit standar makanan emas, standar emas makanan pada bayi. Standar emas makanan bayi. Iya, ini saya bolak-balik jadi Iya. standar emas makanan pada bayi. Ini apa ini Bu sebenarnya? Iya. Jadi standar emas makanan pada bayi ini ada 4 ya. Yang pertama ini adalah inisiasi menyusu dini. Baik. Begitu bayi lahir itu setelah dibersihkan ini tumpangkan ke dada ibu agar bayi ini atau menyusu kepada ibunya minimal ini 1 jam, dan ini memang harus telaten. Di fasilitas pelayanan kesehatan ini sudah kita fasilitasi seandainya ibu hamil ini melahirkan, ini harus kita lakukan IMD. Tentu saja ini dalam kondisi ibunya sehat dan mampu untuk melakukan inisiasi menyusu dini. Baik. Kalau sesar biasanya kan nanti harus ada perawatan lebih lanjut ya. kayak Harus gitu. nunggu dulu biasanya. Kemudian yang kedua, ini harus mendapatkan ASI eksklusif itu tadi. Betul. Ya, ASI eksklusif ini adalah ASI yang diberikan saat umur 0 sampai 6 bulan. Kemudian yang ketiga makanan pendamping ASI, dan yang keempat adalah terus menyusui sampai 2 tahun. Itu adalah 4 standar emas makanan bayi. Standar emas makanan bayi. Namun sejauh ini yang sering jenengan temukan di Kota Madiun sendiri, Ya. poin mana yang sering dilupakan oleh orang tua ini? ASI eksklusif. Wah. Ini jarang sampai ibu itu mampu menyusui 6 bulan tanpa tambahan makanan apapun. Mereka keburu-buru untuk segera memberikan makanan tambahan kepada anaknya selain ASI. Padahal ASI ini adalah makanan yang terbaik untuk bayi. Karena komposisinya ini adalah sesuai kebutuhan bayi. Begitu umur anak ini bertambah, komposisi ASI ini menyesuaikan. Itulah ajaibnya ASI. Mengapa Baik. kalau sudah ada ASI kita beralih ke yang lain? Jadi ASI ini memang secara teori maupun secara kajian dengan ASI saja sampai umur 6 bulan ini sudah cukup untuk tumbuh berkembangnya bayi secara normal. Sudah cukup gitu. Oke. Iya. Tapi meskipun sudah di usia 6 bulan itu langsung diberi empasi itu tadi boleh berarti Bu? Kalau sudah umur 6 bulan itulah saatnya makanan pendamping ASI itu diberikan, karena dengan ASI saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi, karena umur bayi ini kan semakin bertambah. Betul. Jadi kebutuhannya bertambah, selain ASI harus mulai diberikan makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI. Kemudian standar emas yang pertama adalah IMD itu tadi ya Bu Sudah. ya? Sudah dijelaskan tadi. Yang Oke. kedua tadi terkait ASI dengan ASI eksklusif. eksklusif. Itu yang paling sering sekali Tidak tercapai. tidak tercapai. Kendalanya adalah karena sering diberikan empasi duluan begitu. Nanti ada alasannya ibu bekerja. Nah, tapi bukan berarti ibu tidak boleh bekerja sebenarnya. Boleh bekerja, tetapi ibu yang bekerja tidak punya alasan untuk tidak memberikan ASI eksklusif, karena ada cara bagaimana bayi yang di rumah tetap mendapatkan ASI eksklusif. Nah, Gitu. ini mungkin boleh dibagi tipsnya terlebih dahulu, Bu. Iya. Tipsnya untuk memberikan ASI eksklusif kepada anak, terutama untuk ibu-ibu yang bekerja, begitu. Untuk ASI ini tetap bisa diberikan oleh ibu-ibu yang bekerja, ya. Jadi pada saat ibu di rumah silahkan susui seperti biasa. Tetapi pada saat jam-jam tertentu, pada saat di tempat kerja, ini kan sudah waktunya harusnya menyusui, tetapi ibu tidak bisa Betul. pulang nih. Itu ASI bisa diperah. Kemudian disimpan di dalam wadah yang namanya alat pembawa ASI itu yang ada kolpeknya, yang ada rantai iya. dinginnya. Nah, Oke. ditaruh di situ itu akan tahan selama 24 jam. Kan enggak ada kan orang bekerja sampai 24 jam, enggak ada kan. Betul. Jadi selama di kantor boleh itu disimpan di dalam situ, kemudian nanti dibawa pulang. Nah, setelah itu nanti bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Ini akan lebih lama ASI ini bertahan di dalam kulkas. Nah, selanjutnya bagaimana cara memberikan ASI ini? Nanti dari kulkas keluarkan dulu, kemudian rendam di dalam air biasa dulu. Air biasa dulu setengah jam sebelum diberikan. Setelah itu direndam di air hangat, ya, bukan dididihkan atau direbus. Setelah direndam itu coba diteskan di tangan, kalau udah hangat-hangat gugus silahkan berikan kepada bayi. Jadi yang di rumah pun mampu memberikan ASI kepada bayi yang ditinggal oleh ibunya bekerja. Betul. Nggak usah Iya. keburu pakai susu formula juga. Betul. Begitu ya Bu ya. Iya. Jadi cukup menarik ternyata pemberian ASI eksklusif kepada anak yang menjadi salah satu standar emas
makanan pada bayi begitu ya Bu ya. Nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Ditahan dulu untuk informasinya. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan program Sehat Selalu pada kesempatan pagi hari ini yang kita membahas tema cegah stunting dengan standar emas makanan bayi. Tentu saja dengan narasumber yang istimewa. Tadi sudah bertemu di segmen 1-2, sekarang bertemu lagi di segmen ketiga. Ibu Heni. Baik, tadi sudah membicarakan seputar ASI eksklusif. 4 poin standar emas makanan pada bayi. Salah satunya ASI eksklusif. Tadi juga sudah diberikan tips untuk ibu-ibu yang bekerja begitu ya Bu ya. Tapi artinya ASI eksklusif ini memang harus diberikan ketika ibu melahirkan begitu langsung menyusui berarti ya Bu ya. Jadi gini, gimana itu Bu kira-kira? Tadi kalau yang poin pertama kan IMD sudah dilakukan. Iya, nah, betul. Ini setiap ibu ini harus punya komitmen. Nanti kalau saya melahirkan, ini saya harus menyusui anak saya. Seperti itu. Karena dengan terbangunnya mindset seperti ini, nanti ibu ini akan punya semangat untuk menyusui pada bayinya. Nah, dan jangan berpikiran nanti 1 bulan lagi saya bekerja, anak saya latih dengan minuman botol. Jangan seperti itu ya. Jadi tetap berkomitmen nanti akan memberikan ASI utuh atau lengkap sampai umur 6 bulan. Nah, bagaimana caranya? Tadi sudah sempat saya singgung sebentar. Kalau pada saat di kantor tadi memerah ASI kemudian dibawa pulang, sudah ya Mbak Agni tadi. Iya, betul. Jadi cara memberikannya bukan dengan cara direbus tetapi dikeluarkan dari kulkas, kemudian direndam dengan air biasa. Setelah itu dipindah ke air hangat, diuji coba dulu di tangan, kemudian baru diberikan. Nah, itu yang perlu dilakukan sebetulnya. Itu berarti tidak boleh direbus ya Bu ya? Tidak boleh direbus karena nanti akan merusak komposisi ASI. Baik. Seperti itu. Ibu-ibu yang ada di rumah, itu istilahnya kalau kita bahasa ibu-ibunya adalah pumping mungkin ya Bu ya? Pumping. Pumping di tempat ASI itu kerja. pumping di tempat kerja. Betul. Boleh disimpan di kulkas, boleh dipanaskan, tapi direndam air hangat maksudnya, bukan dipanaskan direbus ya. Nah, bukan dipanaskan. Dipanaskan ini agak ambigu karena memang dipanaskan direndam tapi bukan di air panas. Iya, air panas. Ya. Jangan direbus ya ibu-ibu ya, karena bisa mengubah komposisi ASI tadi atau vitamin yang ada di dalam ASI. Dengan merendam ke air panas atau air hangat ini kan sebetulnya agar menyerupai kalau bayi ini menyusu kepada ibunya itu ya hangat-hangat kuku itu, maksudnya tidak panas, tidak dingin sekali seperti itu. Biar sama, nanti tetap sama. Gitu. Karena memang komposisinya juga sudah sama sebenarnya. Asal tidak direbus saja. Jangan direbus. Tapi bagaimana kemudian kalau ibu menyusui itu ada masalah, mungkin ASInya tidak mau keluar, itu kira-kira bagaimana Bu? Untuk ibu-ibu ya, begitu ibu-ibu ini hamil ya, saya sudah bilang tanamkan mindset nanti saya kalau melahirkan harus menyusui. Karena ASI ini akan keluar, ASI akan terbentuk, ini tergantung dari pertama itu moodnya ibu, kondisi psikis ibu. Nah, ini stres atau santai. Bahkan ada kadang-kadang ibu ini untuk meluangkan waktu menyusui ini buru-buru. Nih cepet-cepet mungkin update WA ya, update status kayak gitu ya. Atau buru-buru mau arisan atau buru-buru mau ke mall. Nah, ini jangan sampai. Jadi harus dibangun kondisi yang nyaman antara bayi dengan ibu. Ini akan menyebabkan ASI keluar. Selain itu, gizi pada saat ibu menyusui ini harus diperhatikan. Sama halnya pada saat ibu hamil tadi, harus menambah 1 porsi setiap harinya untuk ibu menyusui sama. Karena ini nanti akan membentuk ASInya ini juga akan semakin keluar banyak. Atau kandungan ASInya ini ketergantungan gizinya ini tergantung dari makanan yang dikonsumsi ibu. Kemudian dukungan keluarga ini Mbak Agni, ini sangat penting sekali. Seorang ibu ini akan sukses menyusui kalau keluarganya itu mendukung. Begitu. Contohnya dukungan. Contohnya kan harus ada suami siaga nih, ada bapak-bapak juga kan. Jadi kalau perkara menyusui itu sebenarnya bukan perkara untuk ibu aja ya, bapak atau ayah itu harus perlu mendukung ibu, membangun atau semangat ibu ya, agar ini ibu itu mau menyusui secara terus-menerus atau kontinu. Karena
banyak mama-mama muda ini tidak mau menyusui itu macam-macam alasnya. Ribet loh, nanti kalau malam tuh harus bangun, harus begini gitu ya. Atau mereka tidak pengen tekstur payudaranya itu berubah. Nah, ini adalah satu hal yang sebetulnya tidak boleh ada di mindset ibu-ibu sehingga ASI-nya tidak keluar. Itu salah satu dukungan keluarga. Satunya lagi, jangan sampai mungkin ini sama neneknya sudah kalau menyusui ini sudah cukup, ini enggak usah banyak-banyak. Jangan sampai seperti itu. Karena semakin ibu sering menyusui, ASI akan keluar. Dan jangan gampang patah semangat pada saat ASI tidak keluar. Ini harus berarti merefleksi diri ibu ini, apakah saya ini stres ya? Artinya stres itu dalam ini bukan stres dalam konotasi yang negatif itu bukan. Tapi memang karena ASI tidak keluar ini bisa bikin stres juga. Nah ini ibu ini harus nyaman dulu, harus dikembalikan. Makanya bagaimana, kemudian secara psikis itu saya tuh nyaman enggak. Nah, kemudian bayinya juga ini harus dikondisikan nyaman, harus nyaman di pangkuan ibu seperti itu. Kalau dua-duanya nyaman, nanti akan terbentuk bonding atau kasih sayang antara ibu. Itu pasti ASI akan keluar dan bayi bisa menyusu, mendapatkan asupan yang tepat pada masa bayinya. Luar biasa. Tidak hanya peran ibu, bapak-bapak, ayah ASI harus ada. Nah, ayah ASI bukan ayah yang menyusui, tapi ayah turut ikut mendukung ibu untuk menyusui, untuk memberikan ASI eksklusif kepada anak, terutama di usia 0 sampai 6 bulan. Luar biasa. Jadi memang pendampingan dimulai dari ibu hamil, bahkan mungkin promil pun juga perlu didampingi seperti itu mungkin. Iya, betul. Perlu diberi edukasi seperti itu juga ketika hamil, ketika melahirkan dan menyusui. Sedemikian rupanya itu loh. Luar biasa sekali. Karena sebetulnya kelas ibu hamil bukan untuk ibu hamil saja, ayah itu bisa hadir di dalam kelas ibu hamil sehingga tahu perannya apa kayak gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang mudah. Iya, gitu. betul. Membesarkan anak adalah peran kedua pihak. Terutama bagi mungkin juga ini saya selaku anak muda mungkin ya Bu ya. Anak-anak muda di luar sana yang mungkin sudah hamil, begitu sudah punya baby di bawah 25 tahun mungkin. Pola pikir mindset seperti ini memang harus ditanamkan. Betul. Seperti itu ya Bu ya. Nah, dan mungkin jadi kendala juga seperti tadi, ASI-nya tidak mau keluar, ini gimana. Itu pasti stres sendiri. Silahkan kalau seperti itu nanti konsultasikan ke tenaga kesehatan, kira-kira penyebabnya apa ya. Jangan gampang-gampang putus asa, kemudian diganti dengan susu formula. Itu. Jadi catatan penting, terutama di usia 0 sampai 6 bulan, jangan langsung ganti susu formula. Baik, kemudian kita masuk ke standar makanan pada bayi yang ketiga adalah memberikan makanan pendamping ASI. Untuk makanan pendamping ASI ini sebaiknya diberikan kapan dan seperti apa ini bentuknya? Tadi kan tekstur yang pertama kan dia minum susu nih Bu. Kemudian yang makanan pendamping ASI selanjutnya ini yang seperti apa baiknya? Oke. Untuk makanan pendamping ASI ini dimulai pada saat bayi sudah berumur 6 bulan ya. Baru mulai diperkenalkan makanan pendamping ASI. Nah, untuk makanan pendamping ASI ini harus diperhatikan dengan prinsip kalau bisa disingkat itu Ufresh Jutek Fares gitu ya. Sebentar Ibu, pelan-pelan. Apa itu tadi? Ufresh Jutek Fares. Fares, baik. Usia dulu. Baik. Usianya nanti berapa? Karena nanti pada usia 6 sampai 9 bulan itu tentu saja akan berbeda dengan yang usia 9 sampai 12 tahun seperti itu. Ya. Jadi saya urutkan dulu deh usia, kemudian frekuensinya, gitu ya, ufrek kan, jutek jumlahnya berapa? Kemudian teksturnya bagaimana? Ya, dan ufrek, jutek ya. Fares itu harus bervariasi. Nah, makanya yang diberikan harus bervariasi. Kemudian yang rest itu responsif. Jadi responsif ini adalah suatu kondisi di mana kita melihat respon bayi atau anak pada saat mendapatkan makanan. Kemudian yang terakhir adalah kebersihan. Itu menjadi poin penting juga. Mungkin lebih detail akan dibahas di segmen berikutnya, boleh ya Bu? Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Tema kita hari ini sangat-sangat menarik ternyata, terkait pencegahan stunting salah satunya ya. Jadi untuk pemirsa, tetaplah bersama kami di program Sehat Selalu.
Baik pemirsa Sakti TV, terima kasih Anda masih menyaksikan program Sehat Selalu. Pada kesempatan kali ini kita membahas tema cegah stunting dengan standar emas makanan bayi. Cukup menarik memang, makanan pada bayi ini ternyata tidak serta-merta apa yang mereka suka langsung kita berikan saja. Tetapi ada kaitannya dengan tekstur, umur, dan lain sebagainya yang akan nanti langsung dijelaskan oleh Ibu Heni. Nanti kalau saya ngomong kan salah kemana-mana nih Bu, tapi langsung saja ke pakarnya. Tadi sudah dijelaskan, apa tadi Bu? Ya, nanti ulangi aja deh. Ya, Ufrek Jutek Fares bersih. Nah, Mestinya sudah gitu. bisa saya ternyata. Baik, boleh disampaikan lagi Bu, terkait dengan usia berapa, makanannya seperti apa, teksturnya bagaimana? Oke. Jadi dalam pemberian makanan pendamping ASI ini yang dimulai umur 6 bulan tadi dengan memperhatikan usia yang tadi saya bilang ya. Betul. Usia, frekuensi, tekstur, jumlah, kemudian variasi, responsif, dan kebersihan. Baik. Untuk bayi usia 6 sampai 9 bulan, ini teksturnya adalah tekstur makanan yang disaring atau lumat, tapi lumat-lumat kental gitu ya. Nah, ini adalah makanan yang pertama kali kita berikan itu seperti itu. Frekuensinya 2 sampai 3 kali dalam sehari dengan jumlah atau porsi itu awalnya 1 sendok sampai 125 mili atau separuhnya mangkok yang ukurannya 250 mili. Itu setiap kali makan ya. Jadi separuhnya itu ya 125 mili. Jadi nanti bertahap. Awalnya 1 sendok dulu, kemudian dinaikkan, ditambah-tambah. Nanti kita akan mengetahui bayi ini merasa sudah cukup atau tidak, bisa diketahui. Itu pada saat usia 6 sampai 9 bulan dengan tekstur makanan disaring. Kemudian untuk usia 9 sampai 12 bulan, tekstur makanannya ini adalah makanan yang dicincang. Dicacah. Dicacah lebih kecil itu ya, dicincang itu seperti itu. Ini memang menyesuaikan pertumbuhan dari giginya bayi. Oke. Nah, berapa porsinya? Ini porsinya adalah 125 mili sampai 200 mili. Nah, untuk 1 kali makan. Dan frekuensinya ini sudah menjadi lebih lagi, yaitu 3 sampai 4 kali. Kemudian untuk usia yang 12 bulan sampai 24 bulan ya, 1 tahun sampai 2 tahun ini adalah sudah kita perkenalkan mulai 1 tahun ini adalah makanan dewasa. Teksturnya atau cara penyajiannya sudah seperti orang dewasa, cuma kalau yang besar-besar perlu diiris, teksturnya diiris. Kalau tadi dicincang itu lebih kecil, ini diiris agak besar ya kalau diiris. Nah, itu untuk memudahkan bayi menelan. Sedangkan porsinya ini sudah 250 mili dan untuk frekuensinya 3 sampai 4 kali makan ditambahi 1 sampai 2 kali selingan. Jadi setiap tahap tadi harus ada 1 sampai 2 kali selingan. Itulah yang kita maksudkan bahwa dalam prinsip pemberian makanan pendamping ASI harus diperhatikan Ufresh, Jutek, Fares, bersih. Gitu. Iya, itu tadi loh pokoknya PR-nya Mbak Agni ya. Iya, menghafalkan itu tadi loh. Ufrek, Jutek, Fares, bersih. Hafal saya sudah. Betul. Ternyata menjadi ternyata tidak hanya sekedar nih ada pisang dikasih, ini ada nasi ini dikasih, tidak seperti itu berarti ya Bu ya. Ada takarannya, ada teksturnya yang harus diperhatikan, frekuensinya. Jadi bukan berarti meskipun anak doyan sehari, misalkan usia 6 sampai 9 bulan tadi, frekuensinya berapa kali Bu dalam sehari? 6 sampai 9. 6 2 sampai 3. 2 sampai 3. Dikasih makan terus itu nggak boleh berarti ya Bu ya. Khawatirnya nanti jadi gemuk. Karena kita memberikan makan itu harus sesuai kebutuhan. Betul. Fungsinya untuk apa? Agar status gizinya tetap berada di dalam status gizi normal. Karena kalau kurang dari yang disarankan tadi, betul, itu akan menyebabkan gizi kurang. Tetapi kalau lebih akan menyebabkan gizi lebih atau obesitas. Ya pokoknya yang pas saja lah ya Bu ya. Jangan yang lebih-lebih, jangan yang kurang-kurang. Yang kurang tidak baik, yang lebih apalagi. Sama saja. Nah kalau terkait variasi, ini variasi nih Bu, di usia 6 sampai 9 bulan. Variasi yang harus diberikan ini makanan yang seperti apa? Mungkin harus kandungan makanan yang protein dan sebagainya kayak gitu. Jadi gini,
Untuk penyiapan makanan pendamping ASI ini memang harus mengandung 4 bintang, Mbak. Kalau tadi 4 standar makanan bayi, sekarang ada 4 bintangnya. Oke. Dalam satu kali makan itu harus mengandung 1 makanan pokok, kemudian yang kedua itu ada unsur protein hewani, Baik. kemudian yang ketiga adalah sayur dan buah, yang keempat adalah kacang-kacangan. 4 unsur ini harus ada dalam setiap kali makan anak pada saat mulai diperkenalkan, yaitu pada usia 6 bulan tadi. Wow. Jadi yang disaring tadi, yang dicincang, kemudian yang diiris, prinsip 4 bintang ini harus ada dalam setiap kali makan. Karena dengan beragam inilah maka kebutuhan gizi anak akan tercukupi. Betul. Begitu. Variasinya juga lebih menarik mungkin untuk anak. Tapi iya. kalau anak nggak doyan, Bu, gimana? Nah, sekarang itu makanya ada satu lagi yang responsif. Nah, untuk betul. mengenalkan makanan memang tidak serta-merta kalau sama-sama seperti kita ya. Kalau Iya. kita itu mau makan, ternyata saya nggak suka dengan pizza, misalnya betul. seperti itu. Tapi anak-anak sekarang kan suka. Mungkin Betul. karena beda generasi ya, beda generasi kayak gitu. Betul. Anak pun sama. Pada saat usia 6 bulan, makanya kenapa harus kita kenalkan sayur, buah mulai usia itu. Ini agar terbiasa pada saat lidah mengenal makanan ini, anak-anak itu sudah tahu, oh harus ada sayur nih bikin seger, harus ada buah kayak gitu. Jadi jangan paksa anak pada saat usianya sudah besar, kamu harus makannya sayur, kamu harus makannya buah. Tetapi pada saat awal mengenalkan makanan, ini tidak diperkenalkan dengan 4 bintang tadi. Sehingga anak akan menolak makanan yang menurut mereka adalah baru. Baru merasakan. Tetapi kalau itu sudah dibiasakan, dikenalkan mulai sejak umur 6 bulan, insya Allah itu akan berlanjut pada saat perkembangan di usia balita nanti dan seterusnya. Wah, seperti itu. Tidak akan pilih-pilih makanan. Tidak akan kemudian. pilih-pilih makanan. Dan tidak pilih-pilih makanan, angka stunting bisa ditekan. Betul. Salah satunya seperti itu Iya, ya, Bu, ya. karena beragam, bergizi, seimbang dan aman. Baik, Betul. siap. Kalau kita taunya kan hanya 4 sehat 5 sempurna aja. Tapi Sekarang lebih jadi gizi detailnya, seimbang, Mbak Agni. Jadi gizi seimbang. Sudah tidak umum lagi berarti itu tadi ya, Bu, ya. Baik. sudah Kemudian berubah. tadi yang untuk variasi sudah, responsifnya sudah dijelaskan, tapi terkait dengan selingan, nah makanan selingan ini boleh dikasih buah berarti? Iya, makanan selingan ini lebih baik kita konotasikan sebagai buah. Jadi buah pun pada saat umur 6 sampai 9 bulan itu bolehlah, misalkan kalau pepaya itu diparut dulu. Jadi teksturnya harus menyamai tadi yang lumat tadi. Pada saat mengenalkan harus seperti itu. Nanti bertahap, dicincang, kemudian diiris-iris yang kecil-kecil, dipotong kecil-kecil. Pokoknya dibuat semenarik mungkin sehingga anak ini suka. Karena membiasakan makan buah ini tidak segampang yang kita pikirkan gitu. Itu fakta sih, Bu. Iya, betul. Karena mungkin nggak hanya putra-putri ibu-ibu pemirsa yang ada di rumah, tapi tetangga-tetangga sekitar saya itu anak-anak usia kecil terutama. Betul. Di bawah 5 tahun apalagi. Lebih suka makanan yang ciki-ciki ya. Betul sekali. Iya. Karena susah untuk memakan buah gitu loh. Padahal buah itu enak-enak dan macam-macam ya, Bu ya. Iya. Tapi kenapa nggak doyan gitu. Nah, mungkin karena tidak ada pembiasaan, betul. tidak dikenalkan dari usia mereka mengenal makanan itu tadi. Iya. Seperti itu ya, Bu ya. Betul. Baik, terima kasih Ibu Heni. Nanti akan kita bertemu lagi di segmen berikutnya. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Kita akan bertemu lagi di program Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan program Sehat Selalu, masih membahas tema cegah stunting dengan standar emas makanan bayi. Tadi sudah dibahas panjang lebar, sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ibu Heni Siswati selaku Subkoordinator Pengelolaan Layanan Kesehatan Ibu Balita dan Gizi Masyarakat di Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun. Kita sudah berada di segmen terakhir, Ibu, terkait dengan empati tadi. Mungkin boleh ditambahkan sedikit. Kalau saya pernah lihat fenomena yang ada sekarang nih, membiasakan untuk anak makan sendiri. Itu sudah banyak sekali yang saya lihat, membiasakan anak makan sendiri daripada diulang gitu. Kalau dari segi Dinas Kesehatan sendiri melihat ini bagaimana kira-kira? Boleh. Jadi begini, untuk awal-awal pada saat umur 6 bulan pasti kita yang nyuapin dulu ya, dari ibu. Dari ibu itu memperkenalkan. Karena pada saat itu saya yakin bayi ini akan kita lihat
menolak atau enggak, atau enggak, kan seperti itu ya pada saat awal kita memberikan makanan ini. Nah, seiring perkembangan usia nanti, tadi kalau mau naik teksturnya dari 6 sampai 9 bulan harus makanan lumat disaring dulu. Kemudian kenapa harus 9 bulan baru dilaksanakan untuk yang dicincang? Ini sesuai perkembangan lambung bayi. Ya, sudah sesuai penelitian yang ada di kesehatan ya. Kemudian kenapa baru umur 12 bulan boleh kita berikan makanan yang versinya, teksturnya dewasa. Tadi diiris seperti makanan dewasa, itu juga menyesuaikan perkembangan lambung bayi. Nah, bagaimana kalau bayi ini kita ajari untuk memakan sendiri makannya melalui sendok, mengajari mulai umur berapa? Ini sebenarnya tidak ada patokannya. Selama bayi ini mampu dan bisa kita ajari, silahkan ini diuji cobakan kepada bayi. Saya yakin ibu-ibu yang ada di rumah pasti mampu melihat perkembangan bayinya. Dan satu lagi pesan saya, di buku KIA jangan lupa ada perkembangan bayi umur setiap tahapan umur. Jadi kalau nanti tidak sesuai dengan tahapan umur yang ada di buku KIA, apakah ini terjadi penyimpangan atau tidak, segera konsultasikan ke tenaga kesehatan. Silahkan datang ke Bu Bidan, apakah anak saya ini perkembangannya terlambat atau tidak. Ada Mbak Agni di situ. Oh, mestinya anak saya umur sekian harus sudah bisa tengkurap, harus sudah bisa angkat kepala. Ternyata belum. Ada di buku KIA semua. Ya, seperti itu. Oh, intinya kalau ada yang sesuatu mungkin kurang tepat begitu di anak terkait dengan tumbuh kembangnya, bisa langsung dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan supaya lebih tahu begitu. Karena nanti kalau kita bahas perkembangan bayi itu juga banyak di situ. Sekali. Ada banyak sekali, mungkin bisa dibahas di pertemuan-pertemuan berikutnya, Bu ya. Begitu, Tadi sudah ada 3 poin standar makanan emas makanan. Standar emas makanan bayi. Kebalik-balik terus, Ibu. Yang poin keempat, Ibu. Poin keempat ya. Jadi setelah 3 tadi IMD, ASI eksklusif, kemudian makanan pendamping ASI, yang terakhir terus susui bayi sampai umur 2 tahun. Artinya setelah umur 2 tahun ini harus sudah disapih. Kenapa harus disapih? Karena anak sudah mulai dewasa. Kemudian ibu juga harus mempersiapkan diri untuk kesehatan badannya. Seperti itu. Jadi terus susui sampai umur 2 tahun. Selain makanan yang sudah diperkenalkan yang dewasa tadi. Betul. Boleh diberikan. Tapi memang tidak jarang, Ibu. Kadang ada yang lebih 2 tahun. Nah, jangan sampai ya. Faktor buruknya. Dampak buruknya apa ini? Kok enggak? Kalau sampai lebih dari 2 tahun ini kira-kira bagaimana? Kira-kira kalau Mbak Agni apa ya? Kalau saya gini, anak ini sudah dewasa. Betul. Ya. Kenapa harus 2 tahun? Pertama, ASI ini sudah tidak semaksimal pada saat usia-usia di antara 0 sampai 6 ataupun 6 sampai 12 bulan. Nah, ini memang secara komposisi sudah menurun kandungan vitaminnya. Untuk itu mengapa sudah perlu di stop. Kemudian yang kedua, kalau anak sudah dewasa ini sudah bisa membedakan atau justru kita ajarkan mulai kecil ya ini antara laki-laki dan perempuan. Saya yakin kenapa pemisahan ini harus 2 tahun itu karena anak sudah mengenal ini adalah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Anak harus stop begitu ya. Nah, sudah harus ditarik. Seperti itu. Jadi bukan berarti ketika anak saya masih dibiarin aja. Nah itu nggak boleh dibiarin, Bunda ya. Itu bukan sesuatu yang baik. Bukan sesuatu yang baik. Selain mungkin dari segi kandungannya sudah tidak memenuhi. Jadi lebih baik mungkin beralih dengan susu formula saja. Lebih baik seperti itu. Boleh, karena dari sisi makanan dewasa atau makanan sehari-hari sudah mencukupi kebutuhan untuk tumbuh kembangnya. Dan yang terakhir, Ibu, apakah dengan menyediakan atau memenuhi standar emas makanan pada bayi ini, 4-4-nya bisa mempengaruhi terhadap tumbuh kembang anak itu sendiri? Ya, tentu saja Mbak Agni, karena dengan 4 standar emas makanan bayi ini kita upayakan bahwa bayi dalam setiap tahapan usianya ini bisa tumbuh normal, ya, tidak mengalami status gizi kurang ataupun status gizi lebih. Dengan status gizi normal ini daya tahan tubuh bayi akan bagus. Kemudian perkembangan otaknya juga maksimal karena di usia 0 sampai 2 tahun itu adalah 80% masa otak itu sudah terbentuk. Jadi kita kejar di situ. Mengapa harus di 0 sampai 2 tahun? Karena maksimal pertumbuhan masa otak
ada di usia 0 sampai 2 tahun. Nah, harapannya dengan memberikan standar emas makanan bayi, maka bayi akan tumbuh berkembang secara normal dan tidak akan terjadi lagi gizi buruk, gizi kurang, atau bahkan stunting karena gagal tumbuh, tidak cukup asupannya untuk kebutuhan pertumbuhannya. Baik, itu, iya. seperti itu lengkapnya. Jadi untuk ibu-ibu yang ada di rumah, mari lebih memperhatikan diri, terutama terkait gizi, ya. 4 standar emas makanan pada bayi harus diberikan semaksimal mungkin, untuk mencegah seoptimal stunting mungkin, ya. untuk mencegah stunting. Muaranya pokoknya untuk mencegah stunting. Kalau kita memiliki anak yang mungkin mohon maaf kurang gizi, tingginya mungkin kurang maksimal, kurang optimal kesehatannya, apalagi kalau jangka panjangnya bisa menimbulkan berbagai penyakit, tentu kan sedih sendiri ya Bu ya. Ini nanti yang harus menjadi PR ibu-ibu dan juga ayah di rumah. Tapi terakhir Ibu, tadi yang ingin disampaikan mungkin untuk pemirsa yang ada di rumah terkait dengan program-program Dinas Kesehatan yang mungkin di luar stunting itu sendiri. Boleh silahkan diinformasikan kepada masyarakat. Sekali lagi yang untuk program standar emas makanan bayi dulu, ini mari ibu-ibu ini kita sukseskan, ibu-ibu yang memiliki bayi, utamanya juga mama-mama muda ya. 4 standar makanan bayi ini harus kita berikan secara maksimal agar stunting yang ada di Kota Madiun utamanya ini akan semakin berkurang. Karena dampaknya tadi akan mempengaruhi kecerdasan otak. Nah, kemudian untuk deteksi dini, saya sarankan kepada ibu-ibu semua yang memiliki balita harus rutin menimbangkan di posyandu. Karena posyandu itu merupakan deteksi awal apakah balita ini setiap bulannya berat badannya meningkat atau tidak. Karena kalau 2 kali berturut-turut tidak naik berat badannya, ini berarti perlu ada kewaspadaan. Ada apa dengan anak saya? Seperti itu ya. Jadi nanti bisa konsultasi kenapa tidak naik, padahal makanannya tetap loh nggak naik. Apakah mungkin karena sakit atau apa? Ini perlu dicek. Dan satu lagi Mbak Agni, program yang terbaru, bukan program yang terbaru pada saat ini, tapi ini sudah dilaksanakan, tetapi belum begitu lama, yaitu adalah pelayanan kesehatan untuk bayi baru lahir tentang screening hipotiroid kongenital. Jadi setiap bayi baru lahir ini pada usia 2 sampai 3 hari ini kita screening mengalami kelainan hipotiroid kongenital atau tidak. Fungsinya untuk mengetahui ada gangguan perkembangan mental atau tidak sejak dini. Baik. Dan pelaksanaannya melalui uji sampel darah melalui tumit seperti itu. Monggo silahkan nanti untuk ibu-ibu yang akan melahirkan sudah disiapkan dirinya bahwa bayi yang akan dilahirkan nanti usia 2 sampai 3 hari perlu dilaksanakan screening hipotiroid kongenital. Baik, terima kasih banyak Ibu ini sudah menyempatkan diri untuk hadir di studio Sakti TV untuk memberikan informasi kesehatan kepada ibu-ibu yang ada di rumah. Saya tentunya sangat terbantu atas informasi ini ya. Semoga juga bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah. Dan terima kasih saya sampaikan kepada pemirsa yang sudah menyaksikan program Sehat Selalu pada kesempatan kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan Sakti TV dengan program-program yang menarik. Karena saat ini Sakti TV sudah beralih ke digital juga. Jadi pastinya terus saksikan Sakti TV, berbudaya mendunia. Saya Agni Saraswati bersama seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.